Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Silakan duduk, Kak. Baik, perkenalkan saya Endi, konselor gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa dan usia kakak berapa ya? Perkenalkan, nama saya Rahel, usia saya 20 tahun. Baik, Kak Rahel. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Baik, Kak. Jadi, Kak Rahel, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kesini mau konseling sama Kak. Oh, begitu ya. Apakah sebelumnya Kak Rahel sudah pernah melakukan konseling seperti ini? Belum pernah, Kak, baru ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana tata laksana konseling hari ini. Nah, saya sebagai konselor gizi akan membantu kakak dan memberikan kakak alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kakak. Kakak dapat menceritakan keluhan-keluhan yang terjadi pada kakak, dan kakak tidak perlu khawatir karena data-data yang akan kakak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi, Kak Rahel, sebelum kita melakukan sesi konseling ini, kita akan melakukan pengukuran antropometri terlebih dahulu. Jadi pengukuran antropometri ini adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, kita ke ruangan sebelah dulu untuk melakukan antropometri ya, Kak. Kak, kita akan melakukan pengukuran. Kakak menghadap ke depan. Untuk ini jepit rambut bisa dibuka terlebih dahulu, Kak. Terus kakak kesini sedikit, pandangan lurus ke depan, ujung kaki menyentuh dinding belakang. Terus ke depan. Oke, sudah. Sekarang kakak pindah ke sini. Apakah ada barang di kantong, Kak? Oh iya. Bisa naik. Pandangan lurus ke depan. Oke. Kita kembali ke belakang. Ya, Kak, duduk lagi. Jadi setelah kita melakukan pengukuran tadi, didapatkan berat badan kakak 75 kilo dengan tinggi badan 167 ya, Kak. Oke, Kak. Baik, kita masuk ke sesi konselingnya. Jadi apa masalah yang sedang kakak alami akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini tuh aku sering merasa cepat lelah, apalagi baru melakukan aktivitas yang sering saya lakukan gitu. Oke. Kalau boleh tahu kegiatan kakak sehari-hari gimana nih? Biasanya sih paginya tuh kuliah, terus pulangnya sampai sore. Kadang selesai kuliah tuh ngikutin kegiatan organisasi. Nah, biasanya kakak ke kampus menggunakan transportasi apa? Nah, biasanya tuh aku naik angkot, tapi dari kosan ke tempat cari angkot tuh kan agak jauh tuh, jadi saya udah lelah gitu kalau jalan. Jadi akhir-akhir ini seringnya naik ojek online. Oh, naik ojek ya. Iya. Karena kakak udah capek tadi, jadi kakak lebih memilih alternatif naik ojek online. Nah, sekarang saya akan bertanya mengenai pola konsumsi Kak Rahel dan pertanyaan lain yang bisa bertambah ya, Kak. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Oke, jadi Kak Rahel, bagaimana pola makan sehari-hari kakak? Nah, kalau ini untuk sarapan, Iya, yang paling gitu ya. ya. Nah, biasanya kalau untuk pagi-pagi tuh ya, kan sering telat nih bangunnya. Kadang sarapan tuh di skip. Terus karena kuliah tuh jadi kadang beli makannya tuh di kantin di kampus aja 2-3 bolu pisang tuh biasa dimakan sama campur sama teh botol kotak. Terus makan siangnya tuh juga ya biasalah yang ada di kampus kayak ayam geprek atau kayak nasi padang gitu kan. Bahkan kalau lagi kumpul rame-rame gitu mau pakai GoFood, pesen paling McD gitu atau KFC gitu. Terus kalau pulang kampus tuh juga saya sering jajan di depan gerbang itu kan banyak jajanan. Iya. Terus paling suka tuh biasanya beli pop ice coklat. Terus kadang beli batagor gitu. Nah kadang batagornya beli 10.000, 5.000, dikit untuk makan di kos, dibalik lagi di jalan. Terus kalau udah sampai kosan tuh kan mau kadang makan untuk mikirin makan malam nih. Makan malam tuh kadang mau masak, kadang juga ya udah mau beli makan terbang aja gitu kan. Kadang makan ayam penyet, burger, kebab gitu. Terus kalau masak paling telur, tahu, tempe, kadang juga indomie yang cepat ya. Iya, cepat. Terus kalau makan malam gitu kan nugas gitu mau sambil nyemil gitu. Apa aja gitu makan kayak Lay's, Good Time, disediain gitu ya. Oh, begitu ya Kak Rahel. Terima kasih ya udah cerita. Saya jadi tergambar nih gimana pola makan kakak sehari-hari. Kalau
mengkonsumsi sayur dan buah, kakak suka nggak? Kalau untuk sayur jarang sih Kak masak. Paling kalau misalnya dari ayam penyet atau geprek itu kan mau ada sayur lalapannya, paling itu doang sih dimakan. Terus kadang kalau buah paling makan alpukat, terus tuh dicampur sama gula atau enggak susu gitu. Terus rasanya tuh pasti ya rasa coklat susunya. Iya, lebih enak. Terus kadang juga ya makan pisang. Baik, nah pertanyaan selanjutnya mengenai aktivitas fisik kakak. Apakah kakak sering melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga atau aktivitas fisik lainnya? Nah, kalau dulu itu kan sebelum jadwal saya padat, mau gabung dekat kosan jalan-jalan sore gitu, bahkan kayak ada lapangan dekat sini tuh mau lari-lari sore gitu. Terus kayak sekarang kan udah sore tuh pulang kampusnya, jadi kadang pulang kampus dipakai buat istirahat sebentar gitu. Jadi kalau misalnya pun ngelakuin aktivitas yang berlebihan, saya langsung capek gitu. Iya. Oke, begitu ya kak. Kalau jam tidur nih, biasanya kak Rahel tidurnya jam berapa? Nah, ini problemnya tuh kalau misalnya tugas banyak gitu, pasti jadwalnya terganggu. Pokoknya kalau tugasnya udah mepet gitu, paling lama bisa di jam 2 tuh tidur. Bahkan iya, jadi kalau misalnya pun weekend, saya jadi lama juga tidur karena ke bawah, iya kebiasaan. Ya, karena tugas jadinya kak Rahel harusnya tidur lambat banget ya. Nah, selanjutnya apakah orang tua kak Rahel memiliki riwayat penyakit gitu? Kalau ada sih Tante. Kalau ayah saya tuh diabetes. Nah, ayah dan ibu saya juga badannya tuh besar-besar gitu. Bentuk tubuh yang besar. Iya. Baik. Nah, jawaban kak Rahel tadi sudah saya catat di sini ya kak. Nah, sembari saya membuat diagnosis gizi mengenai kakak bisa membaca leaflet ini yang telah saya buat. Baik Kak Rahel, setelah tadi kita sudah berbincang-bincang tentang kegiatan sehari-hari kakak, pola makan kakak, jam tidur kakak, dan berbagai cerita lainnya. Nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil antropometri dan diagnosis gizi. Nah tadi kan kita sudah melakukan pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan ya kan. Didapatkan berat badan kakak itu 76 kilo dengan tinggi badan 167. Nah hasil ini menunjukkan status gizi kakak itu obesitas. Nah, hasil ini saya hitung menggunakan IMT-PU. IMT ini adalah indeks massa tubuh bagi umur. Berdasarkan cerita kakak, ada beberapa hal yang mengarahkan kakak pada diagnosis obesitas tersebut. Adanya kelebihan asupan kakak, seperti tadi kakak bilang mengkonsumsi junk food dan hobi memakan makanan manis. Nah, kakak juga cerita bahwa setiap kakak misalnya makan buah pokat, kakak menambahkan gula dan susu pas mengkonsumsinya ya kan. Nah, juga frekuensi jajan kakak bilang tadi sangat gemar membeli pop ice coklat setiap pulang sekolah, lalu memakan batagor 5.000 dikit untuk jalan dan di kosan. Lalu kakak juga cerita bahwa kakak itu sering tidur larut malam. Nah, dan pas kakak tidur larut malam itu karena mengerjakan tugas, kakak itu sambil makan jajanan. Nah, itu bisa menyebabkan mudahnya berat badan naik sehingga kakak bisa terkena obesitas ini. Kakak juga bercerita bahwa kakak jarang sarapan, kakak skip sarapan, lalu saat di kampus jadinya makannya lebih banyak dari porsi yang seharusnya karena tidak sarapan. Berdasarkan paparan cerita kakak tadi, dijelaskan bahwa ayah kakak tadi terkena diabetes mellitus dan kedua orang tua memiliki bentuk tubuh yang gemuk. Nah, berarti kan pola makan di rumah itu menjadi kebiasaan pola makan juga di diri kakak. Lalu adanya kebiasaan makan yang salah berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang kakak. Nah, seperti kakak itu suka mengkonsumsi makanan junk food, makanan tinggi energi, makanan tinggi gula, tapi kakak itu kurang makan serat, seperti kakak kurang makan sayur karena cuma makan sayur lalapan, serta aktivitas fisik yang kurang seperti karena kakak itu punya rasa malas kan karena jalan capek, jalan ke depan gang. Terus kakak akhir-akhir ini juga merasa mudah lelah, mudah capek. Jadi kakak itu lebih memilih alternatif untuk naik ojek online untuk berkegiatan sehingga kurangnya pergerakan yang ada di dalam tubuh kakak. Nah jadi ada beberapa alternatif yang bisa kakak pilih sehingga kita ini bisa sedikit demi sedikit memperbaiki status gizi kakak untuk mencapai garis normal. Nah garis normalnya itu lebih kecil dari 25. Nah caranya itu gimana ya? Nah jadi sebelumnya itu apakah kakak mengetahui tentang isi piringku? Pernah dengar sih kak, cuma sekilas doang. Sekilas doang ya kak. Kalau di sini saya akan menunjukkan gambar mengenai isi piringku.
ini adalah gambar isi piringku. Jadi yang dimaksud isi piringku adalah di sini di dalam satu piring itu terdiri dari makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Ketika kakak mengkonsumsi makanan pokok seperti nasi, kentang, pasta, jagung, atau lainnya, itu harus sebanding dengan banyaknya kakak mengkonsumsi sayuran. Misalnya kakak mau makan 150 gram nasi, maka sayur-sayurannya juga harus ada sebanyak itu. Nah, sama dengan lauk pauk, kakak harus mengkonsumsi sebanyak buah, jadi mereka itu balance. Lalu juga di sini itu dikatakan bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari dan meminum air 8 gelas dalam sehari. Juga dianjurkan untuk kita membatasi penggunaan gula, garam. Nah, lalu di poster selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini. Nah, ini adalah tips mengatasi obesitas. Dikatakan bahwa kita harus konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Terus membatasi tidur yang berlebihan. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, lakukan secara teratur 3-5 kali per minggu, kemudian lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Lalu membiasakan pola makan teratur terdiri dari 3 kali makan, yaitu sarapan, makan siang, makan malam. Dan bisa diselingi dengan selingan pagi dan selingan sore. Lalu membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain gadget yang berlebihan. Kakak harus bisa membatasi pengkonsumsian gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Contohnya di mana ya kak? Karena terlalu banyak jadi agak bingung juga. Oke. Jadi saya jelaskan pelan-pelan ya kak. Jadi mengenai pola makan, kakak bisa mulai mengubah sedikit demi sedikit. Biasanya untuk mulai membiasakan diri untuk sarapan, karena sarapan itu penting untuk tubuh kita. Kakak juga bisa mengurangi mengkonsumsi makanan manis, karena makanan manis itu bisa mempercepat naiknya berat badan kita. Lalu kakak juga bisa mulai mengkonsumsi makanan tinggi serat. Nah, makanan tinggi serat itu tuh berasal dari sayur, buah, seperti itu kak. Lalu kakak juga mulai bisa mengurangi frekuensi makan junk food, bisa menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji. Lalu saat kakak mengerjakan tugas saat malam, ada baiknya nih kakak mulai mengurangi porsi ngemil, karena kan ngemil itu juga bisa mempercepat berat badan kita naik. Tadi kakak juga ada cerita bahwa kakak suka mengkonsumsi buah alpukat, tapi ketika kakak mengkonsumsi buah alpukat, kakak menambah gula dan susu. Nah, mungkin awalnya tuh terasa berat, kayak nggak manis kalau kita nggak pakai gula sama susu, tapi demi kebaikan kita juga, supaya berat badan kakak juga turun, ada baiknya mulai pelan-pelan walaupun pahit ya, namanya juga buah, kita makankan aja. Nah, seperti yang dijelaskan pada poster juga bahwa makanan tinggi gula itu bisa menyebabkan obesitas. Lalu alternatif untuk aktivitas fisiknya mungkin terasa berat ya kak untuk jalan dari gang ke depan untuk mencari angkot. Namun supaya kakak nggak terlalu buru-buru kayak cerita tadi ya, bangunnya agak larut, bisa bangun lebih cepat supaya jalannya bisa lebih santai, sehingga kakak juga nggak buru-buru dengan waktu. Mungkin kakak tidak sempat kan untuk berolahraga pada sore hari karena jadwal kampus yang sangat padat. Maka dari itu jalan dari gang kosan ke depan untuk mencari angkot bisa dijadikan alternatif, sehingga ada pergerakan yang dilakukan oleh tubuh kakak. Wah, dari penjelasan kakak ini ada banyak juga ya berarti yang harus saya ubah kebiasaan saya. Iya kak Rahel, saya paham. Kakak pasti kaget dan merasa payah untuk merubah semuanya. Tapi kita lakukan ini demi kebaikan kakak juga ya. Iya kak, saya sadar juga sih, saya juga capek kayak gini. Iya, kakak pasti bisa kok, pelan-pelan kita coba. Atau dari beberapa alternatif yang sudah saya berikan, yang sudah kita ceritakan, kira-kira nih mana yang bisa kakak lakukan terlebih dahulu supaya kakak tidak merasa keberatan. Nah, dari yang kakak jelasin tadi, mungkin saya akan mencoba pelan-pelan merubah pola makan saya. Pertama, kayak nggak skip sarapan lagi, terus ngurangin makan junk food atau makanan yang cepat saji. Terus kayak yang paling susah tuh dari ini yang jalan ke depan gang cari angkot. Kayak misalnya di kampus tuh kan nggak enak tuh keringatan habis jalan, jadi kayak kurang nyaman gitu belajarnya. Terus kan aktivitas-aktivitas yang tadi kayak tadi 30 menit gitu, nah mungkin nggak selama itu dulu, kayak 10 menit paling gitu lah ya. Oh, bagus ya Kak Rahel punya komitmen seperti itu. Saya senang nih dengar semangat dari Kak Rahel. Tidak apa-apa kalau di awal semuanya terasa berat. Saya paham itu kok. Iya kak, sebenarnya yang terbaik. Iya, jadi saya sudah catat komitmen-komitmen kakak di pertemuan kali ini. Nah, kemudian jika ada kesempatan akan kita evaluasi apakah komitmen tadi sudah berjalan apa belum. Nah, jika ada kesulitan, kakak bisa menghubungi saya dengan nomor yang ada di depan ini ya kak. Nah,
Baik Kak Rahel, ini berkasnya sudah ada saya tambahkan beberapa catatan. Ini juga saya masukkan, kakak bisa. Jika ada kesulitan-kesulitan, kakak bisa menghubungi saya. Nah, apakah ada yang ingin Kak Rahel tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini? Sepertinya udah cukup jelas lah. Ya, Kak, semoga secara perlahan ada perubahan baik di Kak Rahel dari semua konsultasi kita hari ini. Saya juga mau berterima kasih karena kakak sudah cerita kepada saya, dan saya percaya bahwa Kak Rahel ini bisa mengubah perubahan itu demi sedikit di dalam kehidupan kakak. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Jadi ya Kak. Sama.